Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah pagi secara online ini pada minggu yang ketiga bulan Februari tahun 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini di masa saya sudah memasuki usia senja, ya sudah setengah abad lebih, saya banyak merenungkan perjalanan hidup selama 30 tahun melayani Tuhan. Saya bertemu dengan banyak pendeta, banyak jemaat dengan berbagai latar belakang ekonomi, suku, ras, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan. Saya suka melihat album foto-foto lama saya dan saya menghitung berapa banyak sahabat yang sudah meninggalkan dunia ini menuju kepada kekekalan. Saya menyadari setelah menghitung-hitung mereka, apa yang dikatakan Tuhan di Wahyu pasal yang kedua dan pasal ketiga tentang jemaat Efesus dan Laodikia adalah benar tergenapi pada banyak orang yang saya kenal. Baik pada mereka yang masih bertahan hidup hingga kini maupun mereka yang sudah lewat. Saya lantas merenung ya pada beberapa teman yang gagal mencapai garis finish dengan baik. Ya, saya memperhatikan perjalanan hidup mereka. Ya. Saya membayangkan betapa mereka memulai sebuah penderitaan yang amat panjang. Saya pikir tidak banyak orang yang berpikir ke sana, tapi ketika saya menyaksikan ada beberapa saudara yang mengakhiri pertandingan hidup ini dengan tidak baik, ya, mereka gagal mencapai garis finish, gagal untuk menjaga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saya selalu berpikir waktu pas berada di dalam penguburan itu, aduh, mereka sedang memulai suatu penderitaan yang kekal. Ini mengerikan sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya diberi umur lebih panjang dari beberapa teman dan diberi pikiran yang cerah sehingga mengerti perkara-perkara rohani. Dan saya merumuskan dalam pengajaran saya dan merekamnya seperti saat ini supaya Anda mengetahuinya dan Anda tidak menyesalinya kelak. Saya percaya ada banyak dari mereka, walau seusia saya, mereka tidak pernah memikirkan kematian. Dan ketika kematian tiba, mereka nggak bisa memperbaikinya. Apalagi pada teman-teman saya yang kaya, harta melimpah, tak terpikirkanlah jika jantung mereka tiba-tiba bisa berhenti. Istri saya mempunyai seorang teman yang sangat kaya di Jakarta, mempunyai berbagai usaha yang sangat maju, diberkati, ya orang Kristen juga. Secara manusiawi ia sangat baik. Bulan Desember kemarin itu masih cipika-cipiki dengan istri saya, dia mengundang ke rumahnya kalau nanti ini pandemi corona ini udah selesai dan dia mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya, ya. Terus kemudian ya akhir tahun bersama-sama dengan teman-temannya yang kaya-kaya berlibur ke Bali. Tetapi bulan Januari awal ia masuk ke rumah sakit karena kena COVID-19 dan tidak berapa lama kemudian kami mendengar satu kabar bahwa dia meninggal. Menyedihkan bukan? Ya, kita hari Senin ini kita barusan kehilangan teman yang pernah berada bersama dengan kita di gereja kita, yaitu Saudari Rebecca, seorang gadis munggil yang bercita-cita sekolah teologi supaya dapat melayani Tuhan lebih efektif. Tetapi kanker otak malah merenggutnya sebelum ia sempat berkarya nyata di ladang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu flashback dalam kehidupan saudara, ya. Rasa aman seperti yang dinikmati oleh bangsa kita selama ini, ya. Kekayaan, jabatan seringkali berhasil menipu atau mengelabuhi mata rohani kita. Kebanyakan kita terutama orang muda ya berpikir bahwa dengan kekayaan dan kesenangan hidup ini bisa dinikmati selamanya. Atau setidaknya usia muda masih akan berlangsung lama, panjang, sehingga tidak merasa salah jika memanfaatkan usia muda untuk berhura-hura, untuk bersenang-senang, dan tidak terlalu memikirkan Tuhan, menikmati kesenangan dan petualangan. Dunia benar-benar berhasil mempesona manusia hingga bisa lupa diri. Dan saya katakan ini kesalahan fatal yang dibuat oleh banyak orang. Ini sama dengan orang kaya di dalam kisah Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, kisah tentang seorang kaya dengan Lazarus yang miskin. Dikatakan di ayat 19, orang kaya itu selalu berpakaian ungu, dalam arti dia memakai satu pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, dan hidup bersenang-senang. Sementara di luar sana ada seorang gembel, seorang fakir miskin yang
makannya pun tidak karuan, tidak menjaji begitu ya, tidak sehat begitu, dan penuh dengan borok ya. Dan orang kaya ini tidak peduli. Nah, saudara, ini banyak terjadi kepada orang-orang Kristen pada masa ini dengan sebuah keyakinan bahwa hak kekayaan, hak kemandirian, hak kemakmuran itu adalah milik mereka sendiri. Di sisi lain ada orang-orang yang sudah ngeh dengan kematian, artinya cepat atau lambat toh orang akan mati ya. Mereka sudah sampai kepada pengertian itu. Tapi mereka sampai begitu apatis dengan hidup ini. Ya, jadi mereka tidak mempunyai suatu nilai juang dalam hidup ini. Pokoknya yang penting ya udah ngikuti alur aja sampai kemudian nanti maut menjemput. Dan yang konyolnya ada yang nekat mengakhiri hidup mereka sebelum ditentukan Tuhan. Ada orang-orang yang dimabuk agama karena dicekoki dengan ajaran ekstremisme yang keras ya, sehingga mereka rela mengorbankan diri mereka karena mereka mengira akan masuk kepada kekekalan di surga, ya, akan masuk ke tempat yang terindah saat mereka melakukan bunuh diri dengan dalih agama. Bapak Ibu mungkin masih ingat di pelajaran sejarah itu pada masa Perang Dunia Kedua, pilot-pilot Jepang itu melakukan bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal-kapal sekutu. Dan pesawatnya itu sudah dilengkapi dengan bom, sehingga ketika menghantam kapal terus meledak bersama-sama dengan pesawatnya. Semangat tempur ini dikenal dengan istilah kamikaze, ya. Sedangkan di darat ada namanya semangat banzai, di mana pasukan darat Jepang ini menerobos hujan peluru pasukan sekutu, ya. Mereka tanpa takut mati, mereka maju dan banyak yang menjadi korban. Karena tentara Jepang ini didoktrin bahwa kaisar mereka yang bergelar Tenno Haika adalah keturunan Dewa Matahari. Jadi jika mereka berani mati, termasuk para jenderalnya ya yang melakukan harakiri atau menusuk pisau ke perut mereka saat mereka kalah perang, mereka berpikir mereka akan masuk surga. Saya tak bisa membayangin ya surga macam apa yang diberikan Tuhan mereka jika dilakukan dengan bunuh diri atau dengan membunuh orang lain atau membenci orang lain atau melecehkan orang lain atau bersikap arogan memenjarakan orang lain ya. Maka saya memberikan topik khotbah hari ini dengan judul tak seorang pun dengan tetap hati melawan. Apa yang saya maksudkan dengan topik yang saya sampaikan tadi adalah sebetulnya tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau melawan keinginan hatinya untuk mengikuti naluri dosa. Jadi, hanya sedikit orang yang mau bersungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-12 sampai 13 ini menyatakan fakta bahwa sekalipun seorang sudah menjadi Kristen atau sudah lama melayani, dan kalau zaman now ini orang sudah mendapat karunia-karunia roh yang melimpah, berbahasa roh, mendapat penglihatan, mengalami mujizat, mengalami kemakmuran, dan segala berkat yang diberikan oleh Tuhan. Saya katakan itu semuanya tidak memberi jaminan bahwa Anda akan kebal terhadap godaan setan untuk mengembalikan Anda kembali ke kubangan lama. Dan Anda akan kembali bernafas di dalam lumpur yang najis. Sekali lagi saudara, saya katakan, sehebat-hebatnya Anda beragama Kristen, Anda tetap memiliki potensi untuk jatuh lagi jika tidak waspada dan tidak memiliki kesadaran ilahi. Itu sebabnya ketika Daniel mengadakan puasa 21 hari untuk mencari kehendak Tuhan, Tuhan mengirimkan seorang malaikat pembawa pesan Allah tentang rencana masa depan, masa akan datang yang akan menimpa bangsanya dan seluruh dunia. Ada satu perkara
yang dikatakan oleh malaikat tersebut yang harus Anda perhatikan? Mari kita lihat di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-21. Di dalam terjemahan baru dikatakan, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum di dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Kalau di terjemahan yang lainnya akan ada bunyi seperti begini. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis di dalam kitab kebenaran, tidak seorang pun yang berdiri di pihakku melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu. Dalam terjemahan PMD dikatakan, tetapi Daniel, sebelum aku pergi, pertama-tama aku harus memberitahukan kepadamu yang tertulis di dalam buku kebenaran. Tidak seorang pun yang akan berdiri bersamaku menentang malaikat-malaikat jahat selain Mikael, pangeran atas umatmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi topik ini adalah mengajarkan bagaimana kita melawan keinginan untuk mengikuti naluri dosa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik ini akan berpusat untuk membahas tentang Daniel pasal 10 ayat 21. Daniel pasal 10 adalah kisah pengalaman Daniel ketika ia selesai meneliti nubuatan Nabi Yeremia, di mana Yeremia memberikan nubuatan bahwa setelah 70 tahun pembuangan, maka Allah akan mengembalikan orang-orang Israel kembali ke tanah Kanaan. Kemudian dia berpuasa untuk memohon kepada Tuhan agar memenuhi janjinya tadi. Dan ketika masa puasanya yang ke-21 hari, maka ada satu malaikat yang dikirim Tuhan dan memberikan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Pernyataan-pernyataan dan nubuat-nubuatan yang bahkan nubuatan bukan hanya untuk kebutuhan orang Israel pada waktu itu, tetapi bahkan nubuatan itu sampai kepada akhir zaman. Malaikat itu menyampaikan keluhan karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang cukup setia datang kepada Tuhan untuk membela bangsanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lantas saya berpikir, kesetiaan yang macam apa yang diingini oleh Tuhan? Bukankah di situ ada banyak orang Israel yang mereka sudah memiliki disiplin untuk beribadah? Saya sangat yakin sejak pembuangan Babel, orang-orang Yehuda disadarkan tentang kesalahan mereka yang mengkhianati Tuhan, dan kesalahan mereka itulah yang menyebabkan celaka pada seluruh bangsa itu, sehingga mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel dan menjadi budak buangan pada waktu itu. Menyadari apa yang dinubuatkan nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan lain-lain, bahwa nabi-nabi ini tidak berkata omong kosong, tetapi berkata yang sebenarnya. Jadi mereka mulai menyadari bahwa pemberontakan kepada Allah itu akan berakibat fatal. Lantas mereka mulai menjadi umat yang tekun berdoa 3 kali sehari. Dan Daniel termasuk salah satu orang yang tertib di dalam doa mereka, ya, doanya untuk menyembah kepada Elohim Yahweh selama 3 kali sehari. Mereka adalah orang-orang yang menjadi cikal bakal Yudaisme yang akan melahirkan tokoh-tokoh seperti Ezra, Nehemia yang membawa kembali orang-orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Mereka menjadi nenek moyang yang melahirkan seorang pejuang namanya Makabe yang berani melakukan pemberontakan kepada Antiochus Epiphanes, penguasa Timur Tengah, yang merupakan keturunan salah satu jenderal Alexander Agung dari Makedonia. Nah, Makabe ini memberontak karena marah kepada orang-orang Yunani ini karena memasukkan patung berhala dan penyembahan dengan mempersembahkan babi di bait Allah. Mereka pula lah yang menjadi nenek moyang ketika zaman Tuhan Yesus yang kemudian menjadi orang-orang Farisi dan imam-imam di bait Allah yang membela nama Elohim Yahweh dengan ketat dengan aturan agama Yahudi yang ketat. Tetapi mengapa malaikat yang bertemu dengan Daniel berkata, tidak ada seorang pun yang berdiri dengan tekun di hadapan Tuhan? Lalu malaikat itu berkata tentang melawan sesuatu. Jadi berdiri untuk melawan siapa? Bapak Ibu, kalau kita mengulas Daniel pasal yang ke-10, ini berbicara tentang ada beberapa nama yang sepertinya menunjukkan kepada raja-raja yang berkuasa. Di situ dikatakan ada pangeran Persia dan pangeran Yunani. Tentu ini bukan berbicara tentang Raja Darius yang berkuasa di Media Persia pada waktu itu,
Atau juga tentang Alexander Agung dari Makedonia yang akan lahir kemudian. Ya, pada waktu Daniel itu belum ada Alexander Agung tadi. Pangeran-pangeran yang dimaksud tersebut adalah roh-roh teritorial. Mereka adalah roh-roh jahat tingkat pemerintah yang di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 itu ada beberapa jenjang pemerintahan roh jahat. Ya, ada roh-roh pemerintah, ada penguasa, penghulu, baru roh-roh jahat klaster ya. Dan roh yang paling atas itu berkuasa atas satu teritorial atau wilayah tertentu. Dan mereka adalah tangan kanan Lucifer. Nah, Lucifer ini adalah bos dari semua roh-roh jahat. Daniel pasal 10 ini menggambarkan fakta bahwa umat Tuhan menghadapi peperangan rohani. Ya, sadar apa tidak sadar, ngeh atau tidak ngeh, sebetulnya peperangan rohani itu real atau nyata. Mulai tahun 1990-an, saya masih ingat bahwa masa itu adalah masa kebangunan rohani. Orang-orang begitu antusias dengan semangat transformasi dan peperangan rohani. Ada banyak persekutuan doa, ada banyak seminar-seminar tentang peperangan rohani yang dibuat oleh orang-orang yang rindu supaya negeri ini mengalami perubahan. Nah, tahun 95-an saya mengikuti seminar yang dibawakan oleh Peter Wagner, Suzette Hetting, Maurice Cerullo, Brendan Ponke, dan banyak hamba-hamba Tuhan. Dan saya mengamati benar apa yang dilakukan para jenderal rohani tersebut. Dan berharap benar ada suatu terobosan rohani dan jasmani di negeri ini. Terus terang, saya sangat berharap banyak pada waktu itu kami mengikuti doa-doa akbar di stadion-stadion yang diadakan oleh jaringan doa nasional. Mungkin kami benar-benar terobsesi dengan tayangan yang dibuat oleh Pak George Otis yang meliput kebangunan rohani di kota Kali, Almolonga, atau Kiambu. Saya pun turut mendorong teman-teman untuk membangun menara-menara doa di kota kita ya. Doa pagi seperti di Korea di gerejanya Paul Yong Ki-cho. Saya berpikir kami berada di atas angin dan akan dapat mengalahkan roh-roh jahat dalam waktu dekat dan mimpi mengulangi kegerakan rohani di Wales, Inggris pada abad ke-19 dan kegerakan rohani di Moravia, Jerman pada masa lalu. Ya, itu akan terjadi lagi di Indonesia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenyataannya tidak seperti itu. Saya adalah saksi sejarah dan dari pengamatan saya melihat kegerakan-kegerakan rohani, kegerakan-kegerakan gereja, dan apa yang dikatakan pastor senior saya tentang 4M yang selalu mengikuti setiap kegerakan adalah nasib setiap kegerakan rohani Kristen. Contoh, kebangunan-kebangunan rohani seperti di Wales itu tidak lebih dari hanya 1 abad, di Moravian juga tidak lebih 1 abad, ada beberapa bahkan tidak lebih dari 5 tahun. Ya. Nah, 4M itu adalah satu man, orang yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan seperti Musa, seperti Elia, terus kemudian melakukan mission atau movement, kegerakan, misi, ya terjadi terobosan-terobosan di wilayah misi mereka. Lalu setelah kebangunan itu terjadi, para pengikutnya membuat satu aturan-aturan yang kemudian menjadi sebuah rutinitas, maka menjadi machinery. Dan akhirnya ketika orang sudah mulai suam-suam kuku, mulai kehilangan kasih mula-mula, berakhir menjadi monumen, hanya menjadi kenangan belaka. Sepintas melihat transformasi yang terjadi di beberapa kota yang diceritakan oleh Bapak George Otis dan sejarah kegerakan rohani di Wales, Inggris pada zaman John Wesley adalah sesuatu yang luar biasa dan kita pikir bahwa itulah yang diingini Tuhan. Tetapi mengapa segera berakhir setelah 1 abad berlalu? Dan terakhir ini gereja-gereja modern dicekoki dengan teologi kemakmuran, hyper grace. Seakan-akan orang Kristen akan menelan bumi ini bulat-bulat. Seperti ular sanca atau ular sawah itu atau ular anaconda menelan mangsanya tanpa dikunyah. Kita diajari bahwa Tuhan mudah diatur dengan apa yang disebut iman. Kita berdoa apa saja akan dikabulkan tanpa peduli Tuhan suka apa tidak. Jargon yang populer biasanya orang mengambil dari Markus pasal 9 ayat yang ke-23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan banyak orang Kristen benar-benar dimabuk dengan ajaran ini. Yang terakhir ini benar-benar menyesatkan. Bagaimana tidak? Kita dicekoki dengan kesembuhan ilahi, kesejahteraan, pengkabulan doa,
yang saya katakan overdosis tanpa peduli apa yang dikehendaki Bapa. Ya, overdosis karena kita lantas membabi buta. Overdosis itu adalah ketika seseorang meminum atau memakai suatu obat melebihi takaran yang ditentukan, sehingga obat itu berbalik menjadi racun bagi dirinya sendiri. Saya percaya pada mujizat. Saya mengalami banyak mujizat, termasuk ketika istri saya lumpuh karena stroke. Tuhan memberi mujizat, sembuh seketika. Malam itu juga, sahabat saya bangun dari komanya setelah kena stroke ketika saya selesai berdoa. Tetapi jika kedagingan manusia belum dimatikan sepenuhnya, lalu kita menelan mentah-mentah semua ajaran kemakmuran dan mujizat secara serampangan, kita bukan saja tidak lahir baru, ya, kita bukan saja tidak menjadi putra atau huyosnya Bapa seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 8. Nah, sebaliknya pengkhotbah anugerah overdosis ini akan menciptakan monster-monster baru dengan atas nama Allah itu Maha Baik. Dan kita menghasilkan penyembah-penyembah berhala baru. Orang-orang aneh yang merusak kesaksian Kristen yang sejati. Lalu orang Kristen dengan senanya akan membuat Allah bernilai rendah. Karena hanya untuk memuaskan nafsu keserakannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu menyedihkan sekali, bukan? Tidak salah orang mendapatkan kesembuhan ilahi. Tidak salah orang mendapatkan kesejahteraan kekayaan. Tidak salah orang mendapatkan pengabulan doa, misal doa untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, anak, dan sebagainya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah tujuan, dan itu yang dikejar, yang itu yang didoktrinkan, nah ini yang disebut overdosis, ya, melampaui. Saat kedagingan manusia belum dimatikan sepenuhnya, kita menghasilkan penyembah-penyembah berhala baru. Cuma bedanya dengan penyembah berhala pada zaman dulu, orang menyembah berhala dengan orang menyembah patung-patung dari batu, dari kayu. Tapi zaman sekarang orang Kristen yang dicekoki dengan doktrin yang keliru tadi, itu menjadi orang-orang aneh yang merusak kesaksian Kristen yang sejati, karena berhala mereka itu adalah otak mereka yang sudah diracuni dengan keinginan untuk menjadi kaya, makmur, dan memiliki kehormatan. Dalam 5-10 tahun terakhir ini, Tuhan benar-benar memutar otak saya untuk melihat kenyataan para pengkhotbah besar yang penuh dengan mujizat dan kuasa tidak mampu mengubah karakter mereka. Mereka jatuh di dalam berbagai skandal seperti skandal seksual, skandal keuangan, kekacauan keluarga, perpecahan gereja, rebutan gereja, dan ini sangat menyedihkan. Pengajaran-pengajaran yang mengerikan ini membuat banyak orang Kristen mengejar bukan Tuhan dengan benar, tetapi mencari Tuhan untuk dimanfaatkan buat memuaskan egonya, memuaskan keinginannya. Entahkah kekayaan, entahkah anak, jodoh, kesembuhan jasmani, dan sebagainya. Saya percaya Allah itu baik. Saya percaya orang yang meminta kesembuhan, meminta pekerjaan, meminta pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, itu baik. Meminta jodoh, meminta anak, menolak epidemi COVID dan segala penyakit itu sangat baik. Tetapi jika kita tidak mengerti apa yang kita minta, dan terlebih lagi tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah, kita akan menjadi orang-orang yang malah mensabotase rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan Allah berkata melalui Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Allah punya rencana master untuk kebaikan kita. Ya, entahkah itu dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin celaka, tetapi Allah punya ujung yang baik, yaitu kebaikan bagi kita. Sesekali saya pergi ke suatu gereja dan mendengarkan yel-yel, kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa kepadamu. Pada waktu itu saya termasuk orang yang mendengarkan yel-yel tersebut. Namun saya sekarang menyadari bahwa orang tidak lantas bertobat dan menjadi dewasa rohani ketika semua kebutuhannya dipenuhi, ketika semua keinginannya dikabulkan. Tim kami dahulu membuat KKR. Ada seorang yang benar-benar tuli, dan pada waktu KKR itu disembuhkan secara ajaib dengan seketika. Orang itu awalnya bukan orang percaya. Lalu teman-teman saya setelah KKR selesai itu menyerahkan pengembalaan orang tersebut kepada gereja lokal setempat
di mana teman-teman saya itu melakukan KKR. Namun beberapa tahun kemudian saya mendengar karena gereja tersebut tidak mampu mengembalakan dan memberikan kesaksian yang baik kepada orang yang mengalami mujizat. Dari budak tadi bisa mendengar, ya, orang tersebut saya dengar murtad kembali dan kembali kepada kubangan yang lama. Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai banyak pengalaman berdoa untuk orang dan orang itu disembuhkan. Antara lain ada seorang pria yang sembuh dari penyakit besernya yang 15 menit sekali itu dia pasti kencing. Ya, terutama pada waktu hujan, ya, hawanya dingin, ya pasti akan bolak-balik ke belakang. Dan ini membuat dia sangat menderita karena tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa bekerja dengan baik. Waktu itu datang ya kepada saya, dia bukan orang percaya awalnya, terus kemudian kami layani dan dia mengalami kesembuhan, mujizat benar-benar terjadi, dia sembuh total. Tetapi karena tekanan hidup dan lingkungannya akhirnya dia meninggalkan Tuhan kembali. Banyak orang Kristen datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk didoakan untuk mencari pekerjaan dan mereka diberkati. Ya, tapi setelah mereka diberkati, mereka lupa kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang datang kepada saya mencari pekerjaan. Saya salurkan di perusahaan kami atau ke banyak teman yang mempunyai perusahaan di Jakarta. Mereka diterima kerja, tetapi tidak semua orang yang dapat pekerjaan tersebut tuh lantas menyadari bahwa pekerjaan itu datang dari Tuhan. Nah, banyak dari mereka yang tidak pernah bertumbuh imannya, tidak pernah bertumbuh rohaninya, bahkan ada melakukan yang hal-hal buruk, ya seperti berlaku tidak jujur, berkata kasar dengan pimpinannya, dan lain-lain. Sebagian setelah makmur lupa diri kepada Tuhan karena orientasinya hanyalah uang dan kesenangan. Kita sering membaca Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Itu pernyataan Paulus. Paulus yang mengalami sebuah perubahan yang radikal dari seorang Farisi yang fanatik, seorang yang anti Kristus, berubah menjadi hamba Tuhan yang melayani Injil tanpa memikirkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada Daniel pasal yang ke-10 tadi, di mana malaikat berkata, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka. Di sini ayat ini menggambarkan sedikit sekali orang-orang yang bisa memiliki kesetiaan seperti Paulus, yang bisa bertahan setia sampai mati, yang bisa mempertahankan kemurnian hatinya melayani Tuhan. Dan tidak banyak orang yang bisa mencapai kualifikasi seperti ini. Karena kita udah banyak diracuni. Ya, seberapa banyak saya memuridkan orang, seberapa banyak saya melatih orang, melatih anak-anak untuk melayani Tuhan. Ya, biasanya hanya sebatas sampai mereka itu lulus sekolah bersama-sama dengan saya setelah melanjutkan kuliah dan bekerja. Biasanya itu semuanya hilang seperti butir-butir pasir di bawah banjir, hanyut, hilang begitu saja. Ketika Tuhan Yesus datang mengajar, beliau membagikan suatu pengajaran yang sangat berbeda dari apa yang diajarkan oleh guru-guru agama Israel pada waktu itu. Tuhan mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup yang murni yang diingini oleh Bapa, yaitu jiwa manusia yang terbebas dari semua keinginan dunia seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Janganlah mencintai dunia ini atau hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seorang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang diajarkan oleh Tuhan itu memang sangat sulit untuk diterima oleh akal budi, akal pikiran manusia. Ya, karena apa? Akal pikiran kita itu kebanyakan sudah terikat dengan keinginan dunia. Boleh dikatakan sangat tidak mungkin atau sangat sulit diterima oleh akal manusia untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri berkata di dalam Matius 22 ayat 13-14, kepada raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah tangan dan kakinya dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang dipanggil menjadi orang Kristen. Ada banyak orang yang dipanggil menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang yang dipilih berkenan kepada Tuhan. Hanya sedikit orang yang memenuhi kualifikasinya Tuhan. Nah, pengajaran hari-hari ini menekankan mimpi, kekayaan, kehormatan, jabatan, dan semuanya didasarkan materi. Sangat saya percayai itu bukan dari Roh Kudus, sebaliknya dari setan. Sebab ia akan memarkir umat hanya jadi kanak-kanak rohani yang tidak mempunyai tanggung jawab. Orang-orang yang mudah loyo, orang-orang yang egois, yang memusatkan semua aspek ini hanya untuk kepuasan dirinya. Saya bertemu dengan banyak orang, entahkah pendeta, entahkah pengusaha kaya, entahkah orang-orang miskin yang bermimpi jadi kaya. Mereka benar-benar dimabuk oleh harta duniawi. Coba Anda bayangkanlah, untuk apa orang diajarin kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, bisnismu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ketoklah pintu akan dibukakan untuk kamu. Dalam darah Yesus semua kutuk kemiskinan dienyahkan, kutuk belalang pelahap disingkirkan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, serigala punya liangnya, burung punya sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tuhan tidak memiliki harta kekayaan, bahkan rumah untuk dia beristirahat, bahkan jabatan untuk dia bisa merasakan kenyamanan seperti raja-raja, itu dia tidak memilikinya, sehingga tidak memberikan jaminan apapun kepada orang yang mau mengikuti dia. Masakan zaman sekarang, ajaran itu ditimbun, dikuburkan seperti seorang hamba yang menguburkan 1 talenta dan diganti dengan sebuah pengajaran bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, ketoklah, maka semuanya akan brol diberikan kepadamu. Coba bayangkan untuk apa orang dimotivasi memberi persembahan dan akan dikembalikan 100 kali lipat, 60 kali lipat. Bukankah itu hanya untuk memuaskan mimpi untuk menjadi orang kaya? Lalu setelah kaya untuk apa? Mau apa? Supaya bisa beli rumah dan mobil bagus? Supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri? Supaya bisa beli makanan yang lezat? Beruntung ketika saya bertobat, saya berada di lingkungan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka mengajari saya tentang arti misi panggilan Tuhan dan berbagi dengan kasih kepada orang-orang lainnya. Ketika saya masih miskin dulu, saya hanya seorang guru privat yang di saat saya bekerja sebagai buruh kontrak di proyek bangunan, saya berkata kepada salah seorang ibu dari murid saya supaya uang gaji saya yang pada waktu itu hanya 40.000 sebulan dari hasil mengajar tadi, itu tahun 1987 sampai 89, supaya langsung dikirim kepada seorang misionari di Kalimantan. Ya, seorang hamba Tuhan yang adalah kakak kelas saya di sekolah Alkitab. Dan beliau melayani di pedalaman Kalimantan. Dan saya katakan kepada ibu itu supaya gaji saya nggak usah diberikan kepada saya, tapi langsung dikirim ke Kalimantan. Nah, sekarang zaman udah berubah. Kita dibodohi oleh setan untuk mengejar hal-hal yang tidak kekal. Dan saya bertemu dengan banyak orang yang sangat berubah dan tidak bisa dinasihatin kembali untuk meninggalkan cara berpikir yang keliru tersebut. Mereka menjadi bodoh sampai mengabaikan disiplin makan makanan yang sehat, dan akhirnya mereka meninggal mudah karena diabetes, karena stres, karena stroke. Dan ini sangat menyesalkan. Maka wajar di dalam Yeskel pasal 22 ayat 30, Tuhan sampai berkata bahwa ia tidak menemukan orang yang benar-benar membela nama Tuhan dalam hidupnya. Manusia bahkan yang paling aktif di gereja pun termasuk pendeta, penginjil, aktivis gereja, juga mengalami kesulitan untuk mengerti Tuhan, mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Saya mendengar kesaksian mantan staf seorang penginjil besar di Amerika yang meraup uang miliaran dalam setiap bulannya. Itu suatu angka yang cukup besar, ya bahkan bagi orang Amerika. Demi untuk memperkaya diri, demi untuk memuaskan nafsu manusianya. Ini sangat menyedihkan. Bagi saya, adalah suatu aib, adalah suatu yang memalukan jika seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau penginjil, itu memperkaya diri dari persembahan orang-orang yang tulus memberi persembahan untuk kita membeli barang-barang mewah. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Paulus, Petrus, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang non-Kristen
pada saat ini itu sulit sekali tertarik menjadi Kristen. Seperti dikatakan Mahatma Gandhi yang mengatakan jika orang-orang Kristen, yaitu adalah orang-orang Inggris pada waktu itu, benar-benar menerapkan ajaran Tuhan Yesus, maka orang India pasti akan menjadi negara Kristen. Ya, tapi kenyataannya nggak jadi begitu. Yeskiel pasal 22 ayat 30, 31. Aku mencari seorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak perlu menghancurkannya. Tetapi aku tidak menemukan seorang pun. Karena itu aku telah mencurahkan kegeramanku ke atas mereka dan melahap mereka dengan api murkaku. Aku telah membalaskan jalan mereka ke atas kepala mereka. Firman Tuhan Allah. Menurut saya, nyanyian Bani Asyaf tentang keruntuhan Bait Allah di Mazmur 74 adalah keruntuhan gereja Tuhan pada masa ini. Entah Anda sadar atau tidak. Mari kita baca Mazmur pasal 74. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panci-panci mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Melalui ayat yang ketujuh, ini bertahun-tahun saya merenungkan bahwa kita orang Kristen itu memang telah sedemikian jatuh. Dikatakan bahwa musuh itu menyulut tempat kudus Tuhan dengan api dan mereka menajiskan sampai ke tanah. Saudara, tanah itu menggambarkan suatu tempat yang kotor, dan kekudusan Bait Allah itu sudah dinajiskan sampai ke tanah. Jika dalam perjanjian lama Bait Allah itu adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem pada waktu itu, maka di dalam perjanjian baru Bait Allah itu adalah hatimu, adalah hidupmu. Jadi jika ayat 7 ini diaplikasikan di dalam perjanjian baru, maka musuh itu benar telah menajiskan banyak orang Kristen pada selera yang sudah sangat rendah. Sehingga kita kebanyakan sudah tidak lagi berpijak kepada kebenaran Injil yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena apa? Iblis sudah merusak sampai ke pondasi iman, sampai ke tanah. Banyak dari kita tidak memegang apa yang dikatakan Tuhan sendiri, tetapi lebih suka memegang apa yang dikatakan pendeta atau teolog atau penginjil yang overdosis tadi. Dan pengajaran ini sepertinya dilambangkan oleh Tuhan seperti setetes ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Gereja telah berkembang menjadi sesawi yang tumbuh secara abnormal menjadi gigantis atau raksasa, pohon raksasa. Saudara tahu, sesawi itu, jenis sawi-sawian itu paling banter, ya paling tinggi itu hanya 1 meter. Jadi kalau bisa menjadi pohon ringan seperti pohon beringin, itu sudah abnormal. Dan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-32, sesawi yang kemudian menjadi gigantis tadi atau menjadi raksasa tadi, itu dipakai menjadi sarang burung-burung liar. Dan saya percaya bahwa burung-burung yang dimaksudkan Tuhan adalah lambang roh-roh jahat, seperti dalam perumpamaan di Matius 13 ayat 4, di mana satu benih yang ditabur itu jatuh ke jalan, kemudian dipatok, diambil oleh burung-burung liar. Benih ini berbicara tentang firman Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-19. Mengapa Tuhan tidak menemukan seorang penjaga yang dapat mempertahankan benteng yang berkualifikasi dengan standar Tuhan? Benteng ini bicara benteng rohani ya, bukan benteng Great Wall-nya di China, ya bukan, atau tembok Jericho, bukan. Tapi ini benteng rohani. Orang-orang yang menjaga kehidupan kudusnya, orang-orang yang berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah, orang-orang yang memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Sejujurnya saya belum banyak menemukan orang-orang yang benar-benar memberikan hatinya kepada Tuhan. Bahkan pada orang-orang yang pernah kita sekolahkan di sekolah Alkitab sekalipun, atau yang kita muridkan langsung. Selalu nasib benih yang ditabur itu bernasib seperti 3 benih yang pertama dalam Matius pasal yang ke-13 tadi. Ada yang jatuh di jalanan dan dimakan burung, ada yang jatuh di tanah yang tidak subur, akhirnya pada masa kering, masa
benih itu akhirnya mengering. Ada yang jatuh di semak berduri, ketika tubuh dicepit sama semak berduri akhirnya mati. Persentase kegagalan pencapaian standar ilahi ini menurut perumpamaan tadi, itu secara statistik berarti 75% gagal. Gagal mencapai yang diingini Allah. Tentu angka 75% tidak mewakili yang sebenarnya. Bisa jadi sebetulnya lebih tinggi, tapi Tuhan menggambarkan bahwa kemungkinan gagal itu besar. Pernyataan Tuhan tentang Matius pasal 22 ayat 14 tentang banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu berbicara tentang betapa sempitnya kesempatan untuk diselamatkan karena kualifikasi yang ditetapkan oleh Allah itu ketat. Jadi kalau anugerah Allah itu membuat orang gampang mendapatkan segala sesuatu, terus kemudian membuat orang gampang masuk ke surga, harusnya Matius pasal 22 ayat 14 itu kita robek dari Alkitab. Karena tidak cocok dengan pernyataan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Tetapi Tuhan menegaskan demikian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak masuk di dalam kerajaan surga. Anda pasti sering melihat kompetisi menyanyi seperti AVI, Indonesian Idol, dan lain-lain. Banyak peserta yang mendaftarkan, tetapi yang lolos seleksi hanya beberapa orang. Nah, itu baru soal nyanyi loh. Kalau saudara mendengar baru satu presiden itu dilantik, maka presiden yang dilantik itu akan mencari menteri-menteri yang bisa membantunya. Dan untuk menentukan seorang menjadi menteri itu nggak gampang. Harus melalui yang namanya fit and proper test. Jadi harus digodok, diuji, ditanya jawab, komitmennya untuk menjadi menteri, baru setelah cocok, baru diangkat menjadi menteri. Nah ini baru menteri di suatu negara dunia. Nah, saudara bisa bayangin enggak? Ini masalah duduk di sebelah kanan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Tentu kualifikasinya enggak murahan dong. Ya. Berkaitan dengan Daniel pasal 10 ayat 21 dan Yeskiel 22 ayat 30 tadi, ada dua perkara yang perlu Anda perhatikan. Dan saya katakan jika Anda abaikan, Anda akan menyesalinya kelak. Satu, tidak banyak orang Kristen yang memenuhi kualifikasi Tuhan untuk ditempatkan Tuhan menjadi soko guru, seperti di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Terus yang kedua, kegagalan memenuhi kualifikasi Allah ini sangat mengecewakan Tuhan. Akibatnya adalah Tuhan mencurahkan murka penghukumannya dan ini tidak dapat dihindarkan. Sejujurnya saya sangat heran ya ketika ada seorang yang menentang apa yang saya bagikan ini, bahwa kekristenan adalah sebuah perjuangan besar untuk memuaskan hati Bapa dengan melakukan semua kehendak Bapa, bukan semata-mata melakukan kerajinan agamawi. Nah, orang ini menolak dan dia berargumen bahwa kita sudah mendapat kasih karunia, kita sudah mendapat anugerah, mengapa kita mesti repot-repot, mengapa kita mesti harus capek-capek. Toh kita tinggal menerima keselamatan begitu saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus tidak pernah berkata demikian, bahwa anugerah Allah itu membuat kita ini menjadi orang yang santai. Justru Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ke-20. Dan mau tidak mau, harus dimulai dari perubahan mindset. Ya, cara berpikir kita. Itu yang Tuhan katakan melalui Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Itu adalah suatu pengalaman pribadi Paulus bagaimana dia bisa mengikuti Yesus setelah dia merubah pola berpikirnya dari pola berpikir Farisiisme menjadi hamba Allah yang sejati. Saya senang ketika ada seorang murid yang dengan jujur berkata kepada saya, ya melalui pemuridan online, dia berkata, dulu saya ikut melayani, ikut ke desa karena untuk mencari pengalaman bagaimana melayani semata-mata. Lalu Tuhan menegur saya bahwa seharusnya pelayanan adalah bagaimana mengaplikasi kasih Allah kepada orang-orang yang saya layani. Jika di luar sana gereja sedemikian rusak otaknya, hanya memikirkan kesenangan duniawi, hanya mengumbar egonya, jika di luar sana orang telah menutup kebenaran dan telah berpaling kepada roh-roh dunia,
Tetapi bukan berarti tidak ada kebenaran dan kemurnian sejati di dalam kekristenan dewasa ini. Saya masih melihat ada orang-orang yang murni, ada orang-orang yang tulus, ada orang-orang yang memang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tahu masih ada orang-orang yang murni seperti itu dan lembut hatinya dan mau berjalan pada kebenaran. Saya tahu ada beberapa orang kaya yang memberi hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya, dengan kemurnian hatinya, seperti Pak Alexander yang merawat anak-anak di Papua dan banyak orang lagi. Itulah sebabnya pelayanan kita tidak mengenal namanya persembahan kasih untuk para pekerja digaji gitu ya. Karena saya mengajarkan bahwa kita melayani itu bukan untuk mencari angpau. Kita melayani bukan untuk mencari berkat. Kita melayani untuk memenangkan jiwa. Kalau kita membutuhkan berkat, kita membutuhkan uang untuk penghidupan kita, bekerjalah dengan rajin. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Anda harus benar-benar murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya telah memberikan teladan kepada Anda. Kita juga tidak mau ada orang-orang yang keras kepala dan tidak mau berubah, orang-orang yang tidak mau merendahkan hati, orang-orang yang bermuka dua. Saya melatih Anda bukan asal-asalan untuk melayani Tuhan, bukan sekedar hanya tampil saja atau supaya dihargai, dihormati. Karena beban saya yang terbesar adalah saya tidak mau ke surga sendirian, saya harus pasti Anda bersama dengan saya ke surga. Anda bersama dengan saya mencapai kualifikasinya Tuhan, maka sudah waktunya Anda tidak terus-menerus menjadi anak-anak rohani yang hanya makan makanan susu, yang hanya maunya dimanja-manja. Ini waktunya Anda harus keras, Anda harus berubah menjadi dewasa rohani. Caranya cuma satu, Anda harus mau punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Matius pasal yang kelima ayat ke-6. Tidak ada gunanya Anda mempunyai kepandaian menghafal ayat-ayat Alkitab. Tidak ada gunanya Anda lulus sebuah sekolah Alkitab, sarjana teologi S2, S3. Tidak ada gunanya Anda pandai sejarah gereja atau bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Sebab yang paling penting adalah Anda harus punya rasa haus dan lapar untuk menjadi seperti Kristus dan menjadikan kehendak Bapa sebagai makanan pokok Anda. Dan ini akan menjauhkan diri Anda dari jebakan setan yang selalu mau menyusup masuk di dalam pikiran Anda dan keinginan Anda. Nah, perkara yang kedua tadi tentang murka Allah, kita selalu berpikir bahwa wabah, bencana, kecelakaan, dan lain-lain itu berkaitan dengan rekayasa iblis. Karena apa? Kita membandingkan dengan kitab Ayub. Ya, kita bisa melihat bahwa iblis itu merencanakan kekacauan dalam keluarga Ayub. Saya katakan selama masa anugerah ini, iblis memang berusaha untuk menghancurkan damai sejahtera pada anak-anak Tuhan, sehingga orang-orang pilihan itu sebisa mungkin itu dibuat membenci Allah, sebisa mungkin itu dibuat frustasi dan tidak mengikuti Allah dengan benar. Tetapi ketika masa anugerah ini habis, anugerah Allah ini habis dan dicabut, mulai dari Matius pasal 24, ya, saudara baca Matius pasal 24 dan seterusnya, dan Wahyu pasal 6 dan seterusnya sampai 19, maka segala bencana, wabah, penyakit itu adalah hasil dari murka Allah. Jadi Allah menginginkan sekali. Jadi kalau kita dengan gegabah menengking COVID-19, kita mesti tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini COVID-19 corona ini dari setan atau akibat murkamu? Jadi nggak bisa kita ngomong dalam nama Yesus COVID pergi gitu ya. Coba Anda renungkan pandemi yang terjadi pada saat ini. Vaksin telah ditemukan, tetapi strain baru atau mutasi baru terjadi pada virus SARS-CoV-19 ini dan berkembang menjadi virus yang lebih agresif daripada virus yang ditemukan di Wuhan pertama kali. Ilmuwan Afrika Selatan dan Inggris telah menemukan strain yang baru dari virus corona ini, bahkan dapat menyerang kembali pada orang-orang yang sekalipun sudah memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap COVID-19 ini. Dan strain ini diketemukan di Afrika Selatan dan di Inggris. Jika wabah ini adalah kuda hijau kuning yang disebut maut, yang di dalam Wahyu pasal yang ke-6 telah dilepaskan, maka tidak ada upaya manusia yang dapat menahannya lagi. Kesombongan manusia karena kepandaiannya sedang diruntuhkan Tuhan.
Maka jika Anda menyadari hal ini, saya hanya mengingatkan kepada ayat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11, jika segala sesuatu akan dihancurkan dengan cara ini, bagaimanakah seharusnya kamu hidup? Bukankah kamu harus hidup suci dan mengabdi kepada Allah? Saya ulangi, bukankah kamu harus hidup suci dan mengabdi kepada Allah? Pertimbangkan apa yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kejarlah kekudusan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.